Yang terakhir di gereja 10 tahun. Terus untuk cita-cita anak saya biasa kuliah itu saya nggak bisa waktu itu. Makanya memberanikan diri ambil mobil kredit. Ambil mobil kredit cicilannya 3.300.000. Gaji pokoknya 2.200.000. Nggak nyambung ya. Makanya diketahui teman-teman itu nggak sadar tuh Pak Kristo ambil mobil gaji berapa, cicilannya berapa. Tapi saya nekat Bapak Ibu. Saya ambil kredit mobil, saya Grab. Padahal saya nggak bisa nyupir, coba. Nggak bisa nyupir, tapi ambil mobil. SIM-nya udah ada, tapi mobilnya belum ada waktu itu. Makanya waktu itu saya belajar mobil hanya maju mundur di parkiran. Tapi saya nekat dan saya lancarnya di Grab bawa mobilnya. Makanya waktu pertama kali bawa mobil itu penumpang pertama saya dari Sunter sampai ke Karawang. Jauh lagi yang pertama kali penumpang saya. Makanya bawa mobilnya begini. Terus katanya, Pak, Bapak baru supir ya? Iya, dia mau turun Bapak Ibu. Kok Bapak nekat banget katanya? Kok Bapak bisa lulus di Grab katanya? Nah saya lulus 5 lantai, saya di parkiran itu tesnya ada tes Grab, saya lulus sampai ke atas. Kok Bapak bisa lulus ya? Jadi saya belajar Bapak Ibu saya bilang, kok jauh banget ini dari Kerawang macet gitu kan? Terus nyamuknya banyak di dalam Bapak Ibu, karena parkir pas buka itu banyak nyamuk, tutup lagi malamnya nyamuk banyak di dalam. Terus ibunya, kok nyamuk banyak katanya? Gimana ya? Nyamuk banyak Bapak Ibu, karena parkir sambil jaga malam waktu itu saya di rumah situ, saya tutup lagi, nyamuknya lupa pulang ya. Jadi, terus apa kata dia? Ada semprotan saya nih katanya, semprotan apa Bu? Semprotan nyamuk? Bukan. Kalau saya ada Baygon, saya bilang, belum saya semprot. Udah pakai itu aja katanya. Disemprot itu nyamuk. Itu bau saya juga hampir pingsan Bapak Ibu. Itu pengalaman saya ya. Jadi saya saking semangatnya waktu itu nekat. Gimana caranya biar anak saya kuliah saya tidak peduli. Gimana caranya biar anak saya bisa kuliah. 1 tahun lancar Bapak Ibu. 1 tahun lancar bisa 6 juta sampai 8 juta saya bisa dapat dalam 1 bulan. Padahal saya pernah kerja sapam itu tahun naik. Tapi 1 tahun itu lancar. Ada virus corona melanda dunia ya. Jadi saya mobilnya nggak bisa cicil lagi. Wongnya nggak ada lagi, mau ditarik dari pagi sampai malam, penumpang nggak ada. Sambil nungguin sampai malam, itu HP nggak bunyi-bunyi. Maka saya udah pasrah pada saat itu. Beruntungnya saya sudah gabung di PT BES. Saya dikenalkan oleh Bapak Ganter selain dari Apus Rukutan. Dan berapa suhu kepada Bunda Malin Mondro bersama Bapak Kulita yang sudah menjadi saya di sini hingga selesai baru. Tidak lupa juga kepada mitra-mitra saya dimanapun berada, kalian luar biasa. Jadi Bapak Ibu, 1 tahun saya Grab, mobil mau ditarik, saya udah gabung PTBS, saya dibilang Pak Selain, Pak Kriston, Pak Marpau katanya, kalau mau jalankan bisnis, kamu harus qualify center, biar tahu menjalankan bisnis ini. Memang benar Bapak Ibu, saya tidak tahu kerja ini. Namanya sapam 25 tahun, coba 25 tahun mengerti jalan-jalan ini, belum pernah juga. Jadi saya di area sini, saya suruh Sherlock. Saya naik motor, pertama kali waktu masih di bawah, saya Sherlock, belum ada orang. Cuma saya langsung disamparin Bapak Jondi waktu itu sama Mali suruh duduk ngobrol. Jadi saya belajar Bapak Ibu, setiap hari kalau pulang kerja saya tiap hari sini. Pulang masuk malam saya sini. Kalau masuk malam itu jam 6, setengah 5 saya udah pulang dulu mindi tuh. Udah pulang dulu, pokoknya ngacir tanpa izin sama bunda tuh langsung pulang aja tuh. Jadi saya jalankan 6 bulan sampai Sapam, saya bisa tembus motor 20 juta. Coba. Dimana pada saat itu saya lagi di isolasi mandiri di rumah. Di isolasi mandiri kena COVID, saya kena COVID, anak saya yang kecil juga kena COVID. Kalau istri saya nggak kena COVID, ini terjadi. Dia yang kena COVID kenapa? Dia selalu minum Hasbro sama Super itu tadi. Saya udah belanja tuh. Dia selalu minum, saya nggak pernah minum. Karena kalau segala macam obat saya nggak mau minum. Kalau sakit kepala pun saya tahan, nggak pernah minum obat saya. Jadi kalau dia selalu dia jaga kan berdua, tapi dia tidak sakit sampai sekarang, nggak pernah COVID. Luar biasanya produk kita. Kalau kami kadang-kadang lagi kena COVID di rumah berdua sama anak saya. Terus kata Bunda Malik gini, Pak Kriston dapat 20 juta sore hari itu.
saya belum percaya benar apa enggak ya. Terus besoknya saya cek belum dapat. Jam 8 pagi cek kan belum ada M-Banking tuh, masih ada banking, masih 5.500 di banking biasa saya. Terus mamanya mau belanja, Pak ada telur dari ada satu, tapi nggak ada sayurnya. Karena saya kalau makan harus ada selalu sayur, nggak ada sayur katanya. Karena kami bekas warung, ada bekas tempat koin, dia korek-korek tuh, dikorek-korek. Warung kami dulu modalnya 80 juta Bapak Ibu. Tapi sebelum memulai bisnis ini saya suruh tutup. Itu warung tutup aja. Karena di PTBS banyak duit saya bilang. Padahal itu warung minjam 80 juta Bapak Ibu. Minjam uang 80 juta dari bank. Tapi saya suruh tutup. Dan isi warungnya itu saya suruh kasih ke tetangga yang sama-sama pakai juga, nanti bayar laku gitu. Tapi sampai sekarang nggak dibayar-bayar Mbak Luna sih. Udah ikhlas, pokoknya udah diikhlaskan gitu, udah fokus ke PTBS. Jadi pas dikorek-korek lah itu uang yang dari situ, dia dapat 3.000 perak coba. Dia dapat 3.000 perak, dan ini bukan saya karang-karang, ini nyata. Dia meloncat, dia kira kayak angkat tangan gini, Pak, Pak saya dapat 3.000 bisa beli sayur gitu. Saking nggak 3.000 rupiah, saking nggak ada uang beli sayur. Adik saya juga ada, tapi ya namanya kopi semua kena efek ya, sama-sama susah juga. Kadang-kadang diantar juga makanan digantung di luar. Itu ada makanan di WA tapi digantung dulu di luar, di gagang pintu. Itu juga bersyukur ya. Jadi pada saat itu kami merasakan titik terendah ya. Makanya jam 8 tadi saya cek belum ada, jam 10 saya cek, jam 2 saya cek, uangnya belum masuk, 20 juta. Katanya 20 juta masuk gitu kan. Makanya jam 4 sore saya cek lagi, ada nolnya 7 Bapak Ibu. Angka depan 2, terus nolnya 7 nggak hilang-hilang. Karena apa? Saya hitung-hitung 1, 2, 3, 4 sampai 7 nggak hilang-hilang sampai 3 kali. Berarti ini nyata. Kata anak saya, Bapak kok bolak-balik dari depan sampai belakang 3 kali kayak orang stres katanya. Ini uang dapat 20 juta dari PTBS, benar nggak nih Mak? Dia lagi di kamar mandi. Iya benar, udah 3 kali kok nggak hilang uangnya. Karena pada saat itu saya merasakan hidup ini saya masih hidup apa enggak gitu, karena nggak bisa cium aroma apapun nggak bisa saya cium. Darah itu semua saya kasih ini tidak, ini kayak gimana ya, hambar semua. Hidup itu hambar semua. Jadi ngerasain hidup apa masih hidup apa kan saya ngerti saya waktu itu hambar semua gitu kan. Jadi kami kayak biasa naik motor berdua hampir jatuh di jalan karena saya lagi kena COVID kan goyang ya. Terus saya cek ke ATM, ambil uang 2.500.000, uangnya keluar. Ternyata benar. Sampai lagi 2.500.000, uangnya keluar lagi. Mak, benar uangnya keluar. Berarti asli nih. Kita bukan mimpi nih, nyata nih dari PTBS. Karena pada saat itu saya butuh 5 juta untuk bayar kekurangan kuliah anak saya. Udah seminggu udah telat. Jadi saya sangat bahagia pada saat itu. Saya berpikir gini, berarti masih ada 15 juta lagi Mak. 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan masih bisa untuk cicil mobil. Ya kan? Masih ada cicilan mobil pikir saya. Saya senang banget Bapak Ibu, bisa menyambung hidup pada saat itu. Benar Bapak Ibu, saya fokus lagi kerjakan PTBS. Saya ke Libya Center, saya tinggalkan grade total, nggak grade lagi. Saya libur, saya ke Libya Center, saya libur training seperti itu Bapak Ibu. 5 bulan kemudian, yang 3 harinya saya mau ditarik mobil nggak mampu lagi bayar, tapi saya tembus mobil 150 juta cash. Waktu itu kalau videonya, waktu saya ambil cash 150 juta, saya langsung ke dealer, ke leasing itu. Nah ini dimana pada saat itu saya ketakutan ini, gemetaran. Ini benar apa enggak ya? Karena dengan duit seperti ini nggak pernah Bapak Ibu. Di bank sering memang dengan duit 1M berapa, tapi bukan uang saya. Masalahnya ini uang saya, jadi gemetaran. Sampai saya videokan, ini benar nggak? Ini bukan mimpi. Maka saya videokan. Sampai sekarang ternyata videonya tidak hilang. Berarti nyata ya Bapak Ibu ya. Jadi langsung saya masukkan ke leasing. Saya waktu itu masukin dalam tas. Bisa dibantu kata sahamnya. Ya bisa dibantu Bapak. Bisa, saya melunaskan mobil saya. Keren kan? Saya melunaskan mobil saya. Gitu.
Jadi Bapak Ibu fokus berpikir positif. Habis itu saya ini PTBS luar biasa. Dalam 1 tahun saya bisa beli mobil 1, motor 2 unit. Makanya saya langsung riset bulan Maret tanggal 22 tahun 2022 Bapak Ibu. Tanggal 20 bulan Maret tahun 2022. Saya riset satu tahun ini akan saya dapat Fortuner cash. Dalam hati saya yakin itu pasti Tuhan kasih saya 500 juta. Karena saya hitung dengan gaji kalau 2.200.000 tambah bonus apa, tunjangan anak, tunjangan istri. Kalau lembur memang dapat saya 4 jutaan Bapak Ibu. Tapi kalau lembur, kalau nggak ada lemburan nggak dapat. Gitu. Jadi kalau saya hitung 4.500.000 sampai 10 tahun berarti sekitar 500 juta nggak? Kalau 10 tahun saya tulis 10 tahun lagi saya pensiun, dengan menunggu 10 tahun berarti 500 juta nggak? Tapi saya yakin 1 tahun 500 juta akan lebih saya dapat pada waktu itu. Makanya saya langsung riset. Padahal di gereja itu saya udah karyawan Keuskupan Agung Jakarta, karyawan tetap saya waktu itu, ada pensiun di sana. Jadi saya keluar riset, benar. Jadi 7 bulan pertama saya keluar, habis 7 bulan itu atas nama istri keluar mobil 110 juta. Dan itu bisa memperlihatkan anak saya bisa lulus Trisakti nomor 1. Terus yang nomor 2 masuk lagi Trisakti sarjana hukum semester 2 sekarang, uangnya dari PTBS. Biasa, 3 bulan kemudian saya lagi tembus 500 juta cash, yaitu Fortuner cash KRC. Ini nomornya dan parkirnya di depan rumah cucu Bunda Malin Mondro yang lagi selesai dibangun 3,5 miliar. Jadi ada di situ, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, itu 1 tahun ya, berarti 1 tahun dapat mobil 2 coba. 3 hari lagi dapat lagi motor kedua dia atas nama istri saya. Terus 1 tahun kemudian dapat 3 hari yang lalu tembuslah saya rumah 1 miliar. Luar biasa PTBS ya. Jadi merinding Bapak Ibu. Pokoknya ikutin kata Bunda Marlin, ikutin mentor kita Bunda Marlin. Saya hanya bisa bawa teman, terus training, bawa teman 1 training. Terus yang dia bawa lagi saya temani di sini. Yang dia bawa lagi saya temani di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Yang dia bawa lagi saya temani di sini. Dan kami kumpul selalu di sini. Ada training dari Bunda, saya ikut. Nah, kalau saya ikut, yang saya bawa ikut nggak? Otomatis. Makanya dimulai dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Jadi 1 tahun, 3 tahun lebih sedikit lah aktif saya di PTBS. Meraih rumah 1 miliar, Pajero 500 juta, mobil 2 unit, motor 3 unit tertentu. Dan akan lagi berlanjut ke rumah 2 miliar. Dan kelanjutannya luar biasa PTBS. Saya sangat berterima kasih kepada Bunda Malin Mondro Tambubolon bersama Bapak Juni Utara yang sudah mencetak saya di sini, dan kepada Bapak Haji Febrian yang Tuhan kirim malaikat buat bangsa Indonesia. Benar Bapak Ibu? Ini malaikat bangsa Indonesia kalau kita pahami itu. Karena di sini kalau Bapak Haji bilang rumah 1 miliar itu pasti akan dapat. Kalau berlomba maraton yang diambil juara berapa? Juara 1 sampai juara 3 sampai juara 100 deh. Tapi di PTBS bedanya apa? Dari ribuan orang, dari jutaan orang lari maraton, yang penting sampai finish, mau jalannya lari, mau larinya ngesot, larinya kencang, mau larinya lambat, Bapak Ibu pasti dapat rumah 1 miliar. Tetapi Bapak Ibu masuk mau 1 tahun dapat 1 miliar, mau 2 tahun, mau 3 tahun, mau 10 tahun, mau 50 tahun, terserah Bapak Ibu. Kalau saya tidak mau lama-lama, makanya saya harus gaspol. Jadi Bapak Ibu selalu berpikir positif. Adik-adik saya juga di sini, kami 7 bersaudara sudah meraih, udah bisa beli mobil coba. Adik saya punya adik cewek. Dulu itu paling susah itu diajar. Dia provokatornya, bukan ada lagi dermawan. Suaminya tukang ojek. Sekarang dia meraih motor. Logikanya Pak, bisa beli mobil cash 160 juta dari bonus-bonusnya masuk akal nggak? Bisa beli mobil cash, seorang tukang ojek. Adik saya itu nggak ada kerjaannya, tapi mereka bisa beli mobil cash hasil kerja bonus PTBS. Kalau ini juga saya udah bisa beli mobil. Kalau seharusnya kerja di supervisor di salah satu
telepon kasih. Tapi dia ini paling susah diajak juga, provokator nih juga. Ini provokator. 5 bulan baru mau diajak coba. Gitu langsung. Jadi kalau dia dagang ayam geprek itu, kalau saya pulang dari OC langsung dia balik tangan ini. Coba, tapi saya nggak sakit hati. Nggak sakit hati sedikit pun saya nggak sakit hati, karena dia belum paham. Begitu dia paham, langsung dia paling depan. Makanya kalau suaminya, nah itu ada di belakang, dia tidak bisa beli mobil dan tidak bisa kredit mobil, nggak berani. Tapi di PTBS dia dijalankan 1 tahun bisa beli mobil 100 juta cash. Dan sedikit lagi dia dapat kajian dari kita. Luar biasa nggak? Yang luar biasa yang saya ada pertama kali sebelum dia adalah teman saya, yaitu Ibu Mida Silalahi, yang mantan pedagang ayam geprek, yang buat makan susah, buat beli beras harus ngutang, beli telur harus ngutang ya. Tapi dia bisa juga, saya dapat Fortuner, sebulan kemudian dia juga dapat Fortuner cash sama kita. Jadi yang tidak ada berat mau dapat. Makanya Bapak Ibu jangan lihat yang mengajak kita, dia belum dapat apa-apa. Dulu yang mengajak saya, bapak saya belum dapat apa-apa. Kalau saya bilang, Pak, nanti dapat mobil aja saya join. Kelamaan nggak? Kelamaan. Tapi sekarang pas lain, saya duluan dapat suri Bapak Ibu. Luar biasa. Yang mengajak belum tentu membuang. Makanya di sini gaspol. Ini usaha kita. Pokoknya Bapak Ibu berpikir selalu positif. Ini jalan Tuhan buat kita yang bisa menaikkan keluarga kita ya, yang bisa menaikkan derajat kita ya. Logikanya seorang sapam bisa beli Fortuner cash, bahkan rumah 1 miliar, nggak logika ya. Tapi di PTBS logika berbeda. Dan puji Tuhan yang mama saya tadinya di kampung itu nggak ada orang. Mama saya itu 2011 pernah diusir dari kampung. Dari kampung diusir, dari saudara bapak nggak diakui, difitnah, dan mereka percaya sampai mama saya ketakutan. Sampai ke Medan, terus saya ke rumah ke Jakarta, saya balik lagi, saya bawa mama saya ke kampung, saya benarin mereka semua. Puji Tuhan lancar semua. Saya cek kebenarannya anak fitnah, difitnah mama saya. Itulah karena apa? Kalau orang tua susah, kalau kita susah, orang itu gampang memfitnah kita. Kalau difitnah itu gampang percaya mereka. Bahkan dijolimin ya. Sampai mama saya kalau diundang pesta nggak pernah diundang lagi. Waktu itu diundang di pesta nggak pernah. Tapi pelan-pelan sampai bapak saya panggil Tuhan. Waktu itu sebelum masuk PTBS. Tapi waktu itu bapak saya sama mama saya udah pokoknya jangan kemana-mana, di rumah aja. Pasti Tuhan bekerja, saya bilang. Tapi puji Tuhan, begitu kami pulang kampung kemarin, adik-adik pada bawa mobil, saya naik pesawat, berubah semua Bapak Ibu. Semua orang sana bilang mama saya itu yang berhasil mendidik anak-anaknya. Itulah yang membuat saya bahagia. Kemarin saya dapat rumah 1 miliar, langsung dia dari rumah, sengaja saya nelfon pagi-pagi, dia udah tahu dari grup, langsung nelfon, bahagia sekali dia, senang dia, nangis bahagia, senang banget mama saya, panjang umurnya ya. Mama saya tambah muda tahu. Kenapa saya kirimin kolagen? Begitu saya masuk ke saya kirimin kolagen sama Aspro terus susu Pico. Karena dia sakit mah, akut udah lama. Tapi puji Tuhan dia sudah sembuh berkat produk PTBS. Mama saya umurnya 66 tahun, tapi serasa mudanya sama dengan istri saya. Jadi sampai di situ Bapak Ibu, pokoknya selalu berpikir positif dalam keadaan apapun. Bawa teman satu ke Levia Center, bawa teman terus sambil berdoa, trainingkan, niscaya Bapak Ibu akan meraih 1 miliar. Terima kasih.